Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi pada seri podcast Tiasa ke-7. Sebelumnya perkenalkan, saya Linta Mela Putri, dosen S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Adi Husada yang akan memandu agenda podcast pada pagi hari ini, gitu ya. Nah, tema podcast kali ini sangat menarik bagi para remaja, sangat relate dengan daily life para remaja, yaitu dengan topik "Aku remaja sering overthinking, apakah aku baik-baik saja?" Nah, apalagi ketika remaja ini merupakan masa transisi gitu ya, dimana akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang akan memicu kecemasan kita. Misalkan ditanya, kemarin gimana hasil SBMPTN-nya, gimana kuliah di mana dan sebagainya, yang itu memicu adanya kecemasan dan overthinking. Nah, overthinking ternyata tidak hanya dirasakan oleh di usia dewasa atau produktif, tetapi usia remaja juga banyak yang mengalami overthinking ini sendiri. Menurut hasil penelitian, 73% orang yang mengalami overthinking itu berada pada masa remaja akhir atau dewasa awal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang bersama salah satu praktisi kesehatan jiwa profesional yang ahli di bidangnya, yaitu Pak Wahyudini Chandra Susila, sarjana keperawatan, magister keperawatan, spesialis keperawatan jiwa, yang merupakan dosen S1 keperawatan Stikes Adi Husada. Saya sapa dulu nih, apa kabar Pak Dini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Linta kabarnya? Alhamdulillah sehat gitu ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan Pak Dini. Pak Dini ini merupakan lulusan dari S1 Universitas Jember, melanjutkan profesi nurse di Universitas Jember, dan juga magister keperawatan pada Universitas Indonesia dan S1 dan spesialis keperawatan jiwa di Universitas Indonesia, gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke Pak Dini, kan bapaknya namanya Wahyudini Chandra Susila. Ini tadi saya overthinking, saya mau manggilnya siapa nih? Pak Wahyu kah, Pak Chandra, atau Pak Dini gitu ya? Langsung saja panggil Pak Dini saja. Ya, Pak Dini gitu ya. Betul. Baik, jadi kita supaya lebih akrab kali ini kita akan memanggil dengan nama beken ya, Pak Dini gitu. Betul, ya. Oke, Pak Dini. Oke, Pak Dini. Sebelumnya saya menemukan quotes yang menarik nih tentang overthinking, bahwa overthinking itu the art of creating problems that were not even there. Jadi overthinking itu adalah kita menciptakan problem itu sendiri padahal problem itu bahkan belum ada, seperti itu. Nah, sebenarnya overthinking itu apa sih Pak Dini? Baik, Bu Linta udah luar biasa. Memulainya dengan quotes ya, luar biasa. Barangkali overthinking kita luruskan dulu, Bu Linta. Overthinking itu secara definisi memang sebuah tanda dan gejala dari suatu masalah kesehatan mental. Bisa jadi karena yang paling gampang adalah ansietas. Bisa jadi juga depresi, bisa juga sindrom pasca trauma, yang bisa terjadi karena riwayat kekerasan, bahkan bencana. Akan tetapi untuk remaja biasanya itu paling dekatnya, paling banyaknya dengan kecemasan, yang sebenarnya kondisi di mana seseorang berada pada situasi di masa depannya, bukan di masa sekarang. Seolah-olah akan muncul keburukan A, keburukan C, dan sebagainya. Padahal itu belum tentu terjadi ya, Pak Dini ya. Jadi barangkali overthinking yang dipikirkan oleh remaja ini adalah kecemasan terhadap masa depannya, proses pembelajaran, dan barangkali seperti yang disampaikan oleh Bu Linta tadi, ujian masuk universitas atau perguruan tinggi. Barangkali kan orang melihat mau masuk sekolah tinggi susah, belum lagi A, B, C, D, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi overthinking ini memang istilahnya itu adalah salah satu penyebabnya adalah kita itu berada di masa depan. Ibaratnya kita berpikiran hal yang belum terjadi sehingga menyebabkan overthinking ini sendiri ya Pak. Kurang lebih kayak gitu. Gimana mendefinisikannya demikian. Jadi kepikiran hal yang di depan kita. Padahal belum tentu seburuk itu yang akan terjadi. Oke, sebenarnya kalau dari overthinking ini sendiri penyebabnya apa nih Pak yang paling sering terjadi? Penyebab dari overthinking itu sebenarnya masalah kesehatan jiwa itu tidak bisa langsung dijudge oleh satu masalah A menyebabkan B, C menyebabkan D, dan sebagainya. Sehingga masalah kesehatan jiwa, taruhlah ansietas. Ansietas itu bisa disebabkan oleh faktor biologi,
biologi, bisa jadi karena herediter atau bawaan, genetik gitu ya. Genetik bawaan. Bisa jadi karena trauma di kepala. Bisa jadi karena konsumsi makanan, obat-obatan, bahkan alkohol. Barangkali sering saya temui bahwa alkohol yang cukup banyak menyebabkan hal tersebut. Setelah itu adalah riwayat psikologis, pengalaman yang tidak menyenangkan. Habis itu konsep diri. Konsep diri itu mengenai gambaran diri. Salah satunya adalah gambaran diri, minder. Habis itu bingung akan masa depannya dan sebagainya. Selanjutnya adalah sosial kultural. Sosial kultural itu meliputi pendidikan. Bisa jadi karena suku juga, agama, dan nilai-nilai yang dianut. Itu adalah berbagai masalah yang mungkin membentuk seseorang gampang cemas apa enggak, mudah cemas atau enggak. Yang nanti hal tersebut akan dilihat kembali. Ini sebagai faktor yang predisposisi bahasanya, faktor yang iuran pada masa lalu, ataukah sebagai presipitasi, ataukah pencetus. Di luar sana menyampaikan bahwa oh anak ini cemas karena diputusin pacar, berarti itu adalah faktor pencetus. Gak bisa juga si mantan pacar ini disalahkan, oh kamu adalah penyebab. Bisa jadi di rumahnya gak nyaman, bisa jadi pola asuhnya bagaimana, bisa jadi memang secara genetik herediter gampang cemas. Seperti itu, Berita. Jadi kalau bisa saya simpulkan, penyebab dari anxiety ini sendiri atau kecemasan atau overthinking ini sendiri itu multifaktor ya Pak ya. Multifaktor. Kita tidak bisa istilahnya tuh menjudge dari satu sisi saja, tapi multifaktor yang di situ sama-sama saling berkontribusi terhadap timbulnya kecemasan atau overthinking ini tadi. Betul. Nah, oke nih, kira-kira Pak Dini, kalau overthinking itu apakah ada jenis-jenisnya atau mungkin ada level-levelnya? Ibarat kalau kita makan mie pedes ya, kalau mie pedes kan ada level 1 sampai 8. Nah, kalau misalkan untuk overthinking ini apakah ada level-levelnya atau mungkin ada jenis-jenisnya? Seperti itu. Baik, level dari cemas barangkali ansietas yang kita bahas di remaja belintanya. Itu ada mulai dari ringan, sedang, berat hingga panik. Kalau panik itu mungkin yang sangat mengganggu, yang mungkin muncul sering ada di media sosial, itu yang tiba-tiba orang harus menepi, mencari ketenangan, deg-degan, ngos-ngosan dan sebagainya, gitu ya? Panic attack. Oleh karena itu cemas itu sebenarnya orang melihat wis cemas saja gitu ya. Akan tetapi kalau dilihat dari tadi penyebabnya yang sangat kompleks dan tanda gejalanya yang berlevel-level kayak mie, sehingga kalau di kesehatan jiwa itu pengkajiannya cukup dalam, bahkan cukup lama. Bisa jadi sampai suatu masalah itu dikaji sampai 45 menit, 60 menit, itu masih pengkajian saja. Sedalam itu. Sehingga kondisi overthinking itu nggak bisa untuk didiagnosis secara pribadi. Kadang-kadang anak-anak mikir kalau aku overthinking, aku cemas, aku A, B, C, D, langsung muncullah diagnosa. Itu yang tidak baik. Jadi disarankan untuk tidak melakukan self diagnose seperti itu ya, apalagi terkait dengan level kecemasan kita itu berada pada tingkat yang mana. Seperti itu. Tapi apakah ada nih kira-kira Pak Dini, kan kita sering mendengar tuh kata-kata the power of kepepet gitu ya. Jadi overthinking tapi yang menyebabkan kita produktif. Kira-kira ada nggak Pak Dini kalau seperti itu dalam keilmuan kesehatan? Sebenarnya kan kita itu butuh cemas, Bu Rinta. Butuh cemas untuk antisipasi. Supaya belajar, supaya berusaha nih, cemas karena wah besok ujian nih, bapakku udah begadang, lembur kerja, ibuku sudah berusaha menjadi ibu yang luar biasa, memberikan nutrisi dan sebagainya, ngatur keuangan, kok aku sekolah gini-gini aja. Nah itu kan proses pemikiran, thinking yang membuat sebenarnya untuk antisipasi supaya menjadi cemas yang tumbuh, cemas yang membangun. Nah, salah satunya adalah itu, sehingga the power of kepepet adalah sebenarnya cemas yang bisa dimanfaatkan, cemas yang membangun. Barangkali Bu Linta ini jangan-jangan saat sekolah sering SKS nih, sistem kebut semalam. Ini itu hampir ini ya, semua orang pasti pernah mengalami ya. Hampir semua orang, kurang lebih kayak gitu. Kalau kuliah kepepet, waduh, sistem kebut semalam.
biasanya lancar Bu ya? Ya, alhamdulillah gitu Alhamdulillah ya. lancar. Oke, jadi memang ternyata pada level tertentu cemas ini memang diperlukan ya Pak Didi ya, Diperlukan. untuk antisipasi gitu ya, supaya kita itu lebih termotivasi dan kita bisa lebih produktif. Betul. Seperti itu. Nah, pada level tertentu. Pada level yang ringan. Ringan gitu ya. Baik, oke. Nah, Pak Dini, kalau kita mungkin pada kondisi yang levelnya itu sudah di atasnya ringan ibaratnya. Betul. Nah, kira-kira apakah ada tips atau cara untuk relaksasi atau penata laksanaannya? Jadi kan mungkin kalau kita sudah pada kondisi yang memerlukan apa ya istilahnya treatment khusus atau relaksasi khusus, kira-kira ada nggak Pak Dini kalau dari sisi kesehatan? Kalau di asuhan keperawatan Bu Linta, cara untuk paling gampang untuk meredakan cemas, mungkin cemas yang bisa diantisipasi hal ini adalah yang mungkin yang sedang menuju berat atau diantaranya belum pada kondisi yang sangat mengganggu atau sangat membuat orang blocking barangkali. Nah itu bisa jadi kalau cemas mau ujian, cemas ada suatu hal mau menghadapi operasi di ruang operasi barangkali kalau kita jadi perawat. Habis itu beberapa hal lain yang masih bisa untuk dikondisikan. Paling sederhana adalah namanya tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam itu adalah tindakan yang paling sederhana. Relaksasi nafas dalam Relaksasi gitu ya. nafas dalam. Jadi pasien atau klien kita posisikan senyaman mungkin, entah duduk, entah berbaring, yang kita ajak untuk mengambil nafas dari hidung, ditahan secukupnya, lantas dikeluarkan pelan-pelan melalui mulut. Pelan-pelan dinikmati seperti kalau kita tuh udaranya berebut keluar melalui mulut. Oke. Oh, sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu, sehingga nggak langsung itu udah. Kalau itu itu kesel ya, lebih ke kesel ya. ya. Itu kesel emosi. Gitu ya. Kalah war tiket tuh barangkali kayak gitu Linta. Nah, nggak seperti itu. Jadi lebih pelan, lebih hikmat. Jadi bisa diajarkan perawat-perawat biasanya mengajari seperti itu. Yang kedua adalah, dan itu dilakukannya beberapa kali Bu Linta. Oh gitu. Nggak cukup sekali 2 kali. Mungkin Bu Linta atau teman-teman mungkin di sana sudah ada yang mempraktikkan, itu sangat nyaman untuk kondisi tertentu, mau ujian, mau presentasi biasanya paling nyaman. Oh iya, pasti karena kalau kita di dunia perkuliahan atau di sekolah pasti kita banyak presentasi ya. Betul. Nah, bertiap hari presentasi gimana supaya kita nggak nervous, kita nggak overthinking, nggak cemas mau menyampaikan, mungkin bisa dicoba ini tadi ya, relaksasi nafas dalam gitu. Bisa ya. jadi kalau mau ngobrol di depan, mau jadi MC, biasanya kayak Bu Linta dan sebagainya, relaksasi dulu, itu lebih baik. Dengan exercise yang lain barangkali kalau jadi MC. Selanjutnya adalah hipnosis 5 jari. Oh, hipnosis 5 jari ya. Oke. Hipnosis 5 jari itu bukan seperti yang disampaikan oleh Uya Kuya. Iya. Aduh. Pernah saya bertanya, ada yang tahu hipnosis 5 jari? 1, 2, 3, 4, 5 tidur? Enggak gitu. Enggak gitu ya. Konsepnya beda ya. Konsepnya beda. Jadi bukan hipnotis yang seperti Uya Kuya, tapi bagaimana seseorang kita ajak untuk memanfaatkan dari 5 jarinya. Oke. Mungkin sambil teman-teman yang sedang menyaksikan ini mungkin sambil latihan bisa ya Pak Didi Bisa. ya? Sambil kita pandu untuk latihan, mungkin gimana Pak Didi? Jadi nanti pasien itu diarahkan untuk duduk nyaman, diajak untuk meletakkan ibu jari jempol kita kepada telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Oh, gini ya. Gini okay. satu saja, dengan 4 apa yang dibayangkan. Contohnya saya memberikan Bu Linta sebagai klien barangkali. Silakan Bu Linta barangkali nafas dalam gitu ya. Nafas dalam, rileks, pejamkan mata. Boleh disertai dengan suara-suara yang relax gitu ya. Kayak suara air. Musik-musik yang dengan menenangkan dan sebagainya. Diajak untuk meletakkan ibu jari ke jari telunjuk. Menjamkan mata, bayangkan Bu Linta sekarang fisiknya lagi sehat,
Oke, jadi satu yang dibayangkan adalah kondisi optimal yang sehat ya. Yang sehat. Oke, satu terwujud Badan ya lagi di sini. seger-segernya, lagi nikmat-nikmatnya, nggak ada Masalah apapun. nggak ada gitu masalah ya. apapun. Kadang-kadang kalau usia sudah agak tinggi kan biasanya badannya sudah nggak ada lino-lino, nggak ada boyoknya sakit, jadi diarahkan untuk badan sehat sekali, segar sekali seperti saat muda. Selanjutnya setelah memang dirasa benar-benar sudah rileks, letakkan ibu jari ke jari tengah. Bayangkan, ingat bahwa sedang berkumpul dengan orang yang dicintai. Oke, dengan keluarga gitu ya. Betul, rasakan bagaimana nyamannya ngobrol dengan beliau-beliau, bersengkrama dan sebagainya. Dirasa sudah cukup, letakkan ibu jari kepada jari manis. Rasakan reward yang pernah dirasakan, pencapaian atau apapun yang dirasa dia sudah berhasil menjadi siswa yang baik. Kalau remaja kan tadi sudah terhindar dari teman-temannya yang biasanya konten mulu, tiktokan mulu, dia masih bisa fokus sekolah dan sebagainya. Yang terakhir adalah diajak untuk membayangkan di tempat yang dia sukai. Oke, tempat paling nyaman. Paling nyaman, paling nikmat. Sehingga ada 4 yang dibayangkan. Setelah itu secara rileks baru diajak untuk membuka matanya, bagaimana hasilnya. Itu adalah dibayangkan semuanya. Itu dari Mas Jari. Selanjutnya adalah barangkali diajak untuk distraksi, oke. Kalau cemas kepikiran A mulu, yuk kita alihkan. Barangkali ada seseorang siswa sedang kepikiran A, yuk kita distraksi dulu. Gimana kalau kita ke taman, sederhana saja, main ke taman atau jalan-jalan sebentar atau dan sebagainya. Atau kalau dia suka musik, musik dulu, musik favoritnya. Kalau suka video atau film-film atau drama-drama, barangkali boleh didistraksi itu. Kurang lebih itu yang sederhana untuk penata laksanaan paling ringan untuk kecemasan atau ansietas, atau yang disebut juga galaunya anak sekarang atau overthinking. Nama kerennya gitu ya. Betul. Jadi ada 3 hal tadi ya Pak Didi. Betul. Yang bisa dilakukan, mulai dari relaksasi nafas dalam, yang kedua lalu hipnosis 5 jari, hingga yang terakhir adalah untuk mendistraksi, untuk mengalihkan pikiran ke hal lain gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi itu adalah cara-cara sederhana yang mungkin bisa teman-teman lakukan jika teman-teman berada pada kondisi yang mungkin sedang cemas atau overthinking seperti itu. Nah, Pak Dini, kita kan sudah bicara nih terkait dengan penata laksanaan dan cara relaksasinya. Kira-kira apakah ada cara untuk mencegah supaya hal ini tidak terjadi? Atau mungkin upaya preventifnya atau upaya pencegahan dari overthinking ini sendiri? Barangkali mencegah secara umum terkait kesehatan mental, ya, berarti hidup sehat secara jasmani dan rohani. Fisik ya. Dan mentalnya juga. Kalau seringkali disampaikan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu sangat betul sekali. Jadi olahraga. Habis itu makan yang sehat, kurangi makan makanan yang kimiawi, gula, MSG barangkali. Itu dimaksimalkan sayur-sayur dan olahraga. Itu luar biasa, sangat berdampak pada kondisi kesehatan seseorang. Selebihnya adalah pembiasaan pola pikir atau perilaku yang positif. Jadi hidup positif, fisik positif. Hidup positif. Kalau anak remaja, saya rasa kalau sudah belajar, sudah cukup berupaya dalam sekolahnya, minim sekali kan akan cemas. Ya kan? Aku sudah berusaha, mau apa lagi? Tinggal usianya aja. Biasanya yang cemas-cemas kan biasanya yang mungkin kekhawatirannya berlebih, belajarnya kurang dan sebagainya. Kalau sudah positif, barangkali sudah baik, itu cukup untuk mencegah. Selain itu kita juga diajarkan untuk berprasangka baik, husnudzon.
ujian nih, ujian ujian masuk mas barangkali kan banyak juga yang lolos, banyak juga yang berhasil. Tapi kenapa kok kita harus berpikiran kalau kita ini sedang OTW sukses, OTW nggak sukses, OTW gagal. Gitu ya. Nah itu jadi berpikiran positif, husnudon itu penting untuk pencegahan dari overthinking itu sendiri, dan berprasangka baik kepada apapun, masa depan dan sebagainya. Karena barangkali kita itu merasa itu buruk padahal itu terbaik buat kita. Karena yang tahu ya yang sang pencipta tentunya. Begitu kita. Oke, jadi kalau untuk pencegahan itu sendiri berarti kalau bisa saya simpulkan adalah upaya untuk menjaga kesehatan fisik, Betul. kesehatan pikiran seperti itu. Betul. Dan tetap positive thinking dengan segala kehendak Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya Pak. Betul. Betul. Jadi itu merupakan cara-cara sederhana untuk mencegah adanya overthinking ini tadi. Betul. Gitu. Oke, nah kira-kira Pak Dini, kalau mungkin tadi kan kita berkaitan dengan ada level-levelnya juga ya terkait overthinking. Nah, apakah ada kondisi tertentu yang kita itu memerlukan pengobatan atau istilahnya itu kita memerlukan farmakologi gitu ya untuk penanganan overthinking ini sendiri? Nah, karena kan kita juga nantinya akan menjadi tenaga medis ya, tenaga medis, tenaga kesehatan, paling tidak kita harus tahu bagaimana penanganan secara medis dari overthinking ini sendiri. Oke, baik. Jadi dalam penata laksanaan kesehatan mental Bu Linta itu ada psikoterapi dan farmakoterapi. Jadi kalau psikoterapi itu mungkin ada namanya CBT yang biasa sering untuk anxiety, cemas, CBT, TS atau terapi penghentian pikiran atau stopping, cognitive behavior therapy, cognitive therapy. Jadi itu juga butuh konsul kepada profesional, nurse spesialis jiwa, psikolog dan juga psikiater. Akan tetapi kalau memang pengobatan itu memang khusus untuk kepada psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, SPKJ. Jadi kalau cemas biasanya bisa dapat Alpra, bisa dapat benzo. Kalau biasanya masih bisa tertolong dengan non farmako, CT dulu atau cognitive terapi dulu atau terapi penghentian pikiran juga cukup, dan itu akan cukup untuk menyelesaikan itu. Kadang-kadang yang menjadi masalah itu bukan itunya Bu Linta, tapi yang menjadi masalah adalah OTW untuk cari profesional untuk mencari pertolongan, gitu? Iya, betul sekali, karena stigmanya kalau kita ke profesional, katakanlah kita ke psikiater atau ke kedokteran jiwa, itu seakan-akan bahwa stigmanya itu kita sedang sakit jiwa gitu, padahal tidak seperti itu ya Pak Dini ya? Enggak seperti itu. Jadi seolah-olah kalau sudah ke psikolog, ke perawat jiwa, sudah ke psikiater, sudah gangguan jiwa berat. Tetapi enggak. Kan kita kadang-kadang juga cemas-cemas, sakit apa cemas, dan itu enggak masalah. Kita enggak selalu ada pada kondisi 100% baik-baik saja. Jadi kadang-kadang enggak apa-apa kita ini datang ke psikolog, bahkan sama-sama psikolog barangkali, sama-sama perawat jiwa saling konsul itu enggak apa-apa. Saling memecahkan masalah. Barangkali saya lagi banyak masalah nih, banyak pikiran, konsul aja enggak apa-apa. Apakah saya gangguan jiwa yang berat juga belum tentu. Dan itu tidak menjadi masalah. Jadi adik-adik, bapak ibu semuanya yang ada di lingkungannya, kalau memang muncul masalah, ada kesehatan yang enggak beres, boleh silahkan semuanya itu konsul, dan tidak perlu memperdulikan apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena masyarakat nggak banyak yang tahu. Iya betul. Jadi banyak yang memahami. Judge dari masyarakat ini tadi kan yang membuat kita akhirnya enggan. Nah, oleh karena itu kita pentingkan kondisi kesehatan mental kita daripada hanya sekedar omongan-omongan dari lingkungan sekitar gitu. Karena sekali lagi bahwa kesehatan mental kita itu penting gitu. Supaya kita lebih aware gitu ya. Kita yang bertanggung jawab atas kesehatan kita sendiri. Itu Bulita. Ya. Lebih itu Bulita. Jadi itu kalau dari segi pengobatan, apalagi nanti kan juga kalau kita menjadi tenaga medis kita juga harus tahu begitu ya Pak ya. Nah kalau pengobatan berkepanjangan itu kira-kira nanti apakah akan berdampak atau bagaimana Pak? Kalau misalkan ada nih teman-teman yang mengalami kondisi yang harus menjalani pengobatan, kira-kira berdampak secara kesehatan secara berlanjut atau bagaimana Pak?
Di luar sana masih banyak yang kalau dapat obat itu obat penenang, anti cemas, anti depresi, mood stabilizer, itu seolah-olah aku pasti akan kecanduan, aku akan ketergantungan gitu kan Pak ya. Kalau di luar sana barangkali juga belum tentu. Maka dari itu sangat perlu konsul dan tidak menyimpulkan sendiri. Sehingga biasanya dokter akan meresepkan mungkin pelan-pelan dulu. Kalau memang mungkin perlu ditingkatkan di sini akan ditingkatkan. Tapi biasanya kalau sudah membaik akan turun sampai dosis terkecilnya atau bahkan mungkin bisa diselesaikan atau tanpa minum obat. Banyak kasus sampai berhenti minum obat itu ada. Kalau masalah cemas dan hal-hal yang seperti ini. Seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa kita ini harus kecanduan, karena kita ini butuh. Seperti seolah-olah kalau kita cemas nih kan berarti ada kondisi di hormon kita, di sistem otak kita nggak stabil. Nah itu adalah penyetabilnya. Karena ya itu yang membuat kita semua menjadi seperti sedia kala. Baik seperti sedia kala. Sama seperti saya menggunakan kacamata, saya tidak akan seperti sedia kala kalau saya lepas kacamata. Apakah saya kecanduan kacamata? Enggak, karena kondisi fisik saya yang kebetulan dari mata bermasalah sehingga saya nambah ini. Karena saya nggak bisa kerja, nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya kalau nggak pakai kacamata. Sama seperti yang cemas, barangkali nanti susah untuk fokus di dalam bekerja, susah untuk fokus dalam sekolah, dan akhirnya kalau karena gengsi aku nggak mau minum obat, nanti akan bahasa sekalinya rungkat kemana-mana gitu. Bahaya seperti itu. Oke, jadi ibaratnya pengobatan yang mungkin nanti diterima atau ini tuh bisa untuk mensupport kita supaya kita bisa lebih produktif seperti itu. Jadi memang itu adalah merupakan treatment yang harus diterima supaya kita bisa lebih produktif lagi, kita bisa kembali ke sedia kala. Betul. Seperti itu ya Pak Dini. Betul. Nah Pak Dini ini kan seorang nurse atau ahli spesialis keperawatan jiwa ya Pak ya. Mungkin ada nggak sih Pak cerita-cerita unik ketika Pak Dini ini mungkin bertemu dengan pasien yang remaja yang overthinking, kira-kira ada nggak Pak cerita-cerita unik gitu pengalaman Pak Dini? Oke, baik. Mungkin yang saya ingat remaja atau dewasa awal, saya lupa. Dia pelajar mahasiswa, satunya adalah baru menikah. Jadi yang satu pelajar, yang satu baru menikah. Ini memang ya cemas yang dirasa. Kelihatannya ya cemas saja ya. Kalau kita belajar cemas ya kayaknya cemas saja. Ternyata kalau enggak diperhatikan, ternyata di rumahnya itu adalah ya saling ada faktor-faktor lain yang akhirnya bikin mungkin ribut di rumah. Habis itu enggak nyaman di rumah, keluarganya ngapain di rumah, orang tuanya barangkali menyampaikan, apa sih, kenapa sih kayak gitu kok dipikirin gitu kan bikin kesel. Dan kayak gitu yang barangkali hal-hal yang sederhana yang mungkin orang di luar sana barangkali juga nggak nyadar kalau ini sebuah masalah. Yang ada ribut aja. Jadi menurut saya meningkatkan supaya masyarakat ini aware terhadap masalah kesehatan ini. Khawatirnya sebenarnya nih cemas-cemas aja, kepikiran aja, tapi takutnya keluarganya sampai masalah. Itu kan menjadi masalah yang lebih berbahaya. Nanti suami istri jadi nggak baik-baik saja, kompleks padahal hanya cemas. Ke psikiater beberapa kali, ke perawat psikolog beberapa kali, 1 atau 2 kali sebenarnya beres. Ternyata kalau karena gengsi nggak mau konsul, nggak mau berobat, keluarganya jadi sering ribut. Oh gitu. Jadi sering apa? Nah, ini mungkin itu yang diperhatikan. Dari kasus saya kurang lebih demikian. Karena yang cemas merasa tidak mau dimengerti, yang keluarganya merasa bahwa ngapain sih gitu aja kok begitu. Jadi seperti ini ya Pak, perlu penjembatan gitu ya antara apa yang dirasakan oleh si klien atau pasien dengan keluarganya ini tadi, supaya masalah yang awalnya kecil
kecemasan ini tadi yang dianggap sepele oleh para keluarganya, kalau tidak ditangani itu bisa menjadi masalah yang sangat kompleks. Barangkali gitu ya. dikhawatirkan demikian. Dikhawatirkan bisa menjadi masalah yang kompleks dan sebagainya gitu. Nah Pak Dini, kalau bagi para remaja nih, itu kan sering nih mungkin mereka tuh overthinking dan cemas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Nanti kuliah di mana, hasilnya kemarin SNBPT-nya kayak apa. Nah itu mungkin ada tips nggak Pak, kalau untuk gimana sih tips cara untuk menjawab atau apa nih dari om dan tante yang tanya-tanya jadinya kuliah di mana, kemarin diterima ya di sini dan sebagainya, itu ada nggak Pak kira-kira Pak? Tips ya Bu Linta ya, barangkali gini Bu Linta, kalau Bu Linta kita pernah mengingat bahwa kita tuh pernah saat kuliah dulu, kalau sekolah dulu SMA, pasti tetangga itu muncul template sudah punya pacar apa belum. Nah seperti gitu. itu sih. Habis itu kalau sudah mau lulus SMA, sudah mau sekolah kuliah di mana. Gitu. Habis itu kalau sudah kuliah semester berapa, pertanyaannya lulusnya kapan, skripsinya sudah selesai atau belum. Nah sudah. Pertanyaan template selanjutnya adalah kalau sudah lulus sarjana, menikahmu kapan, sudah punya calon apa belum, kerja di mana. Kalau sudah kerja, sudah punya istri, punya anak kapan. Punya anak kapan, sudah punya anak satu, kapan punya adik. Nambah lagi. Dan kita juga harus sadar bahwa mengerti bahwa itu penyajian template yang sebenarnya orang itu kan susah nyari bahan. Paling gampang yaitu ngobrol sama saudara yang nggak pernah bertemu beberapa bulan. Ya template-nya itu. Kenapa kita itu sudah template, sudah tahu bakal ditanya, kenapa kita masih emosi? Jadi gimana nih Pak tipsnya itu? Tipsnya adalah masih belum, tante, om, barangkali mohon doanya. Yang lebih berkah saya rasa kayak gitu. Mohon doanya sudah cukup. Karena pertama yang kenapa itu benar template, ya antisipasi kita sudah siap. Itu adalah meningkatkan kesiapan. Berarti kalau kita di usia kayak gitu muncul template-nya kayak gitu, ya kita harus siap. Pertanyaan kayak gitu dan ya sudah, mau gimana lagi? Mau kita suruh diam juga nggak bisa. Kedua ya siapkan jawaban yang baik, yang berkaitan dengan silaturahminya tetap baik, minta doanya dan sebagainya. Nanti kalau jawab ngapain sih tante jawab gitu, nanti tantenya juga kesel, nilai silaturahminya berkurang. Siapa tahu nanti ketemu tante belum jawab, oh ternyata tantenya kenal sama Stikas Adi Husada. Oh gitu. Itu bisa masuk. Nah, siapa tahu nyari solusi kan. Betul. Ya kurang lebih kayak gitu, tetap berpositif thinking. Iya, jadi kalau mungkin ada yang tanya kuliah di mana, ternyata tantenya kenal dengan Stikas Adi Husada dan teman-teman mungkin bisa bergabung ke Stikas Adi Husada kalau mungkin sedang mencari alternatif atau pilihan untuk perkuliahan kesehatan yang mumpuni dan kompeten, bisa bergabung bersama di Stikas Adi Husada gitu ya Pak Dini ya. Oke, jadi mungkin di sini kita sekarang mau menyampaikan kalau Stikas Adi Husada itu memiliki 3 program studi. Yang pertama ada S1 keperawatan, yang kedua ada profesi nurse, dan yang ketiga adalah S1 administrasi rumah sakit. Bagi teman-teman di sini yang mungkin passionnya untuk menjadi tenaga medis, ingin menjadi tenaga kesehatan yang handal dan sebagainya, mungkin bisa bergabung di S1 keperawatan. Nah, teman-teman jangan khawatir kalau mungkin teman-teman di sini ingin yang passionnya itu adalah terkait dengan pengelolaan, terkait dengan manajemen dan sebagainya. Kami juga ada S1 administrasi rumah sakit, di mana kami juga terafiliasi dengan 2 rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Adi Husada Kapasari dan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Jadi tunggu apa lagi? Bergabung bersama kami di Stikas Adi Husada. Gitu ya. Iya, luar biasa. Baik. Mungkin bisa kita telah hampir sampai nih di penghujung acara. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan gitu ya berdasarkan hasil bincang-bincang kita yang sangat menarik sekali pada siang hari ini dengan topik atau tema overthinking. Jadi kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Dini bahwa overthinking ini tadi penyebabnya itu multifaktor gitu ya, multifaktor, tidak bisa hanya dijudge dari satu sisi saja, tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, tapi jangan khawatir, gimana cara sederhana untuk mengelola overthinking ini tadi sudah diajarkan oleh Pak Dini. Ada 3 hal utama.
Yang pertama ada relaksasi nafas dalam, yang kedua ada hipnotis 5 jari, dan yang ketiga kita berusaha untuk mendistraksi diri. Begitu ya Pak Dini ya. Baik, dan teman-teman juga jangan khawatir kalau memang ada teman-teman di sini yang kondisinya itu memang membutuhkan treatment khusus atau pengobatan khusus. Jangan khawatir bahwa memang treatment itu untuk membantu kondisi teman-teman untuk pulih seperti sedia kala, dan jangan khawatir untuk terhadap stigma yang ada ya Pak Dini ya, supaya kita ini bisa lebih bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan kita seperti itu. Dan pastikan kalau pada kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, keadaan mental yang tidak baik-baik saja, untuk mengkonsultasikan ke ahlinya, bisa itu dari ke nurse kesehatan jiwa, psikiater, psikolog maupun kedokteran jiwa gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita perbincangkan pada siang hari ini. Seperti saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dini atas barangkali mau menambahkan Bu Linta. Gimana Pak Dini? Kalau ada masalah langsung konsul saja. Siapa tahu kita yang dirasakan adik-adik atau bapak ibu semuanya itu nggak apa-apa. Oke. Ya kan? Betul. Udah kepikiran ngalor ngidul seperti ini, ternyata aku sehat-sehat saja. Iya, ternyata itu hal yang normal gitu ya. Nggak selalu yang masuk ke psikolog, nurse spesialis jiwa dan psikiater itu bermasalah. Betul. Bisa jadi kamu nggak apa-apa kok. Bisa jadi kamu cuma gangguan ini yang bisa diselesaikan dengan ini. Tidak perlu khawatir. Jadi nggak semua yang masuk, yang berobat, yang konsul itu bermasalah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh. Iya, jadi jangan khawatir, dan kita bisa mulai mengkonsultasikan di kesehatan mental kita gitu ya. Jadi jangan khawatir terhadap kondisi-kondisi lain, atau kita nggak boleh overthinking dengan kondisi-kondisi lain, maupun overthinking dengan stigma-stigma yang ada di kita seperti itu. Itu ya mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.